Bincang bersama SMI. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Studio Manajemen Industri. Sebelumnya setelah beberapa tahun ya kita akhirnya bikin podcast lagi dan sekarang ini perdana secara offline lah teman-teman. Seru banget ya. Iya, pasti seru banget sih bentar lagi. Dan perkenalkan dulu nih, aku Adinda Rosinta Rahma dan rekan aku Elizabeth Margeta Silalahi. di sini kami sebagai host untuk nemenin teman-teman kali ini. Yes, Di betul episode sekali. 1 ya, iya benar ya. TL nih, kita hari ini podcastnya santai-santai aja gak sih? Santai dulu, jangan langsung serius soalnya series pertama. Betul banget. Kita mau bahas apa sih kali ini? Kita hari ini mau bahas seputar tentang asisten nih. Mulai dari gimana cara jadi asisten. Betul Terus banget. karena kita dari SMI sendiri ya, Studio Manajemen Industri, jadi kita bahas deep banget di SMI nantinya. Iya, ini pasti mungkin buat sebagian beberapa teman pasti relate banget sih ini. Dan di episode pertama ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup dekat, tapi juga pastinya nanti bakal mencoba untuk beradaptasi ya teman-teman. Dimana dengan judul Di Balik Asisten antara role model atau belajar adaptasi. Betul sekali. Sebelumnya di sini kita ada siapa sih ini sebelah kita? Ada bintang tamu yang luar biasa pastinya. Bener banget. Dan ini narasumber terbaik kita dengan Abang Teteh yang ganteng dan cantik ini. Kenalin narasumber kita yang bakal sharing pengalaman langsung, yaitu Terevi dan Bang Farel. Halo. Mungkin ini mereka berdua dikenalin dulu atau gimana nih, Din? Boleh dong, tak Kenalin kenal dulu. maka Iya. tak Di sayang. SMI ini sebagai apa gitu Betul. ya. Mungkin boleh dari Terevi dulu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Revi. Aku sebagai asisten SMI tahun 2022. Sekarang aku sebagai direktur asisten. Wow. Keren kan? Aku juga sekarang nggak sendiri nih. Aku sekarang bareng. Ya, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Farara Fabiano, sebagai asisten Studio Manajemen Industri angkatan 2023 dan sebagai divisi dari Practice. Sekali. Wah, keren-keren banget ya jabatannya di Iya, SMI. welcome ya Bang Welcome, Teteh. Bang Teteh. Welcome. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, ini kalian musuhan atau gimana ya? Duduknya Iya, agak kok duduknya agak gimana? Boleh deketan kali ya, boleh deketan. Boleh. ya. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Teteh, dan kita back to the topic. Yes. Dimana pertama-tama dari awal kita kan pasti banyak yang penasaran ya, asal mula dari Abang Teteh ini buat bisa jadi asisten itu Iya, gimana betul. sih? Gimana Boleh sih? deh dari Terevi dulu. Dari Terevi silakan Teh. Ya jadi asisten ya. Pertamanya pasti semuanya juga sama nih teman-teman. Kita tiap tahun tuh pasti ada aja nanti pemberitahuannya jadi asisten. Jadi nanti dari keempat lab yang ada di teknik industri ini kita bakal buka pendaftaran asisten baru gitu ya. Jadi nanti serempak, terus nanti di situ ada banyak banget tahapannya, mulai dari tes CBT, wawancara, dan banyak banget tahapannya. Nah dari situ nanti kita bakal mulai ke penjurusan labnya masing-masing. Terus nanti kita ada fase magang juga yang lumayan lama nih, Abang Teteh. Di situ ada kita magang, di situ kita benar-benar belajar terkait lab tersebut. Misal kita belajar tentang fokusnya, tentang metode-metodenya. Di situ kita benar-benar belajar banget bareng Abang Teteh. Jadi dipandu sama Abang Tetehnya. Di situ kita benar-benar belajar yang deket banget lah sama Bang Teteh. Jadi di situ nanti setelah itu udah deh kita selesai magangnya langsung menjadi asisten gitu. Jadi kita selama magang itu dipersiapin banget nih jadi asisten. Kalau dari Bang Farel sendiri pengalamannya gimana nih? Gimana tuh Bang? Nah, mungkin betul juga ya yang tadi dibilang sama Terevi. Ya mungkin pengalamannya seru banget sih sebagai asisten ini. Ya mungkin Panjang ya? Iya panjang banget prosesnya untuk menjadi seorang asisten. Mungkin awalnya tertariknya dari ngelihat waktu pada satu ujian nih, waktu UTS UAS, ngelihat Abang Teteh dari SMI. Kok keren-keren banget nih Abang Teteh SMI. Terus pada saat ada pengumuman pembukaan buat menjadi seorang aslab, ya coba join aja dan alhamdulillahnya keterima walaupun dengan proses yang panjang yang tadi walaupun prosesnya panjang itu tapi di dalamnya kita seru-seruan juga, kita belajar
yang ada di SMI itu seperti apa, terus kita kenalan juga sama Abang Tete yang lainnya gitu. Oke, wah ternyata gitu ya progresnya jadi seorang asisten panjang dan pastinya penuh perjuangan ya. Betul. Karena tahapannya bukan cuma satu ya, Bukan, tapi panjang banget Panjang tahapannya banget. juga. Betul sih. Jadi Oke. kita ini nggak asal daftar terus tiba-tiba langsung Jadi accept asisten. jadi Wah, asisten nggak itu gitu, enggak teman-teman. sih. Wah, tentu enggak dong. Biar Pasti salah-salah. Banyak banget hal yang harus kita hadapin Betul dulu sekali. agar siap buat jadi Asisten. Tapi Betul, awalnya betul. pasti sama deh. Awalnya pasti kita tuh punya role modelnya masing-masing. Betul. Jadi kayak misalnya nih kita lagi ujian atau di TI ini kan pertama ada praktikum ya. Nah dari praktikum itu kita ngeliat, oh Abang Teteh ngajarnya keren banget. Kok bisa sih ngajarnya kayak gitu gitu. Bagaimana sih cara ngetransfer ilmunya itu tuh kayak bikin kita. Bang Farel sendiri juga punya kan pasti role model asisten. Pasti ada dong Teh. Pasti ada. Jadi kita pertama ngeliat, kayaknya keren deh kalau jadi Abang Teteh yang kayak gitu. Jadi kita juga pasti nanti coba gitu. Gimana sih cara jadi mereka? Nah endingnya kita gitu. Pertama-tamanya pasti kayak gitu deh. Endingnya punya role model dan sekarang jadi Jadi role model. Keren banget nih Abang Teteh sekarang. Kalau misalnya sekarang jadi role model berarti kan pasti mungkin nanti bisa dilihat dari teman-teman. Jadi Abang Tetehnya jadi panutan ya buat menjadi asisten. Itu kira-kira gimana sih perasaannya? Iya. Perasaannya ya. Perasaan Bang Farel jadi gimana nih asisten perasaannya? sekarang Kok perasaannya campur aduk sih. campur aduk. Pasti setengahnya ada, serunya ada, sedihnya ada, kagetnya juga ada. Semuanya kagetnya bercampur ada. aduk, tapi akhirnya pun menjadinya semuanya prosesnya dijalani dengan senang sih. Tapi selama kita jadi asisten juga kita nggak merasa kayak kita udah yang paling bagus gitu ya, karena kita selama pas jadi asisten juga ternyata kita masih belajar lagi ya, iya kan? Betul, Iya, jadi betul. karena pas jadi asisten pun kita tuh nggak berhenti belajar, jadi kayak kita harus belajar lagi karena banyak banget tuntutannya nih dari mungkin dari praktikannya, kita harus paham nih metode yang kita ajarin, itu juga jadi kita sebagai asisten juga masih terus belajar gitu. Jadi sama banget ya sama judul kita yaitu belajar adaptasi juga ya selain jadi role model. Dan gimana sih Teteh caranya belajar adaptasi ketika sudah menjadi asisten gitu ya untuk menghadapi dunia perkuliahan ini? Iya betul. Gitu. Jadi biasanya pertama itu kan pasti kita kaget ya, dulu kita cuma sekadar diajarin kayak ngikut praktikum, tapi pas udah jadi asisten ternyata banyak loh hal yang perlu dipersiapkan. Kayak misalnya Bang Farel ini kan sekarang kita lagi praktikum APSI ya Bang ya. Betul. Di situ ternyata kita nggak cuma ngajarin loh, kita bikin juga soal-soalnya mau bagaimana, kita mau merancangnya, kita kali ini mau pakai website apa seperti itu. Jadi kayak even kayak penilaian pun kita yang menentukan loh kriteria penilaiannya. Tentu didampingi sama dosen-dosen dari komunitas kita gitu. Jadi kita konsultasi sama dosen-dosen bagaimana Bapak Ibu seperti ini baru kita bisa ajarkan ke praktikan-praktikannya. Jadi ternyata pas udah jadi asisten banyak banget juga ya Bang Farel ya. Iya, betul banget. Kerjaan kitanya ya. Lebih challenging ya. Lebih challenging challenging. Pasti. Emang dari kalau luar tuh kelihatannya kita kayak kelihatannya cuma ngajar praktikum doang gitu ya ibaratnya. Dalamnya kompleks Iya, banget. sebenarnya lebih kompleks banget ya. Pasti kompleks Dan banget kita sih. belajar bareng dulu, metodenya kan kita SMI biasa kita rapat dulu, kita belajar bareng, kita mau bawain metode apa, website apa. Setelah kita rundingin, kita bawa ke Bapak Ibu dosen, kita rundingin lagi, abis itu baru deh kita kasih ke praktikan gitu. Jadi prosesnya juga panjang ya kalau misalnya praktikum itu. Iya. Tuh, jadi adaptasinya perlu banget ya karena kita perlu teamwork, terus juga perlu komunikatif. Betul, pasti dibutuhin banget sih ya. Dan itu juga bakal nanti sebagai asisten yang udah bakal menilai nilai-nilai mahasiswa praktikannya terlebih utama, itu nanti juga bakal ikut bertanggung jawab gak sih dengan hasil akhir nilai mahasiswanya? Pastinya bakal bertanggung jawab sih. Karena balik lagi kita yang menilai dan kita yang melihat bagaimana nanti tugas akhirnya dari mereka ini seperti apa dalam praktikumnya. Dalam konteksnya di sini ada APSI itu kan kita bikin dari website ya teman-teman. Jadi gimana kita ngelihat website ini apa dia bisa berinovasi lebih gitu dari website-website yang udah ada gitu. Dia mengembangkan banyak ide lagi di dalamnya. Jadi ada beberapa fitur yang menarik gitu. Nah jadinya dari situ nantinya kita bisa mengembangin nih website-website yang ada dan menjadi lebih baik lagi gitu, dan nanti siapa tahu dari website itu kalian bisa lebih terkenal gitu. Oke, bener banget sih ya Bang Farel ya. Nah,
tadi kan udah ngebahas nih website. Nah, takutnya teman-teman ada yang belum tahu nih studio manajemen industri itu apa Kita ya? bahas website. Iya. Apa tuh? Emang website itu apa ya? Kali ya teh dikenalin studio manajemen Iya, industri SMP itu apa sih ya, Bang benar. Teh? Jadi studio manajemen industri itu merupakan salah satu laboratorium di teknik industri ini yang kita tuh berfokus di sistem informasi dan juga manajemen, teman-teman. Nah, jadi di studio manajemen industri ini punya fokus kan tadi ke sistem informasi nih. Di sistem informasi ini kita tuh punya praktikum namanya analisis dan perancangan sistem informasi. Itu satu. Terus habis itu ada manajemennya. Manajemennya kita nih megang pertama ada tutorial dari ekonomika dan ekonomi teknik, dan juga kita megang dari praktikum terintegrasi dari keempat lab. Itu kira-kira bakal ketemu di semester berapa sih? Nah, kita ini agak lumayan jauh ya ditemuin sama mahasiswa Ya. baru. Jadi kita ini baru ketemu sama mahasiswa itu di semester 4 ya. Jauh ya. Paling jauh nih ditemuinnya nih. Jadi kita ketemu tuh di mahasiswa semester 4, 4 dan 5. Oke, jadi teman-teman kita bakal bertemunya di semester atas ya. Betul. Bener banget. Nah, di APSI itu kita kan tentang sistem informasi. Yang untuk sistem informasi sendiri tiap tahun tuh kita berbeda. Jadi kita tuh selalu belajar mencari tahu, karena sistem informasi kan update terus ya, luas terus kan, berkembang terus. Jadi kita selalu mencari apa sih yang lebih baru gitu. Jadi kalau untuk tahun ini gimana nih Bang Farel? Iya, buat tahun ini juga sangat-sangat berkembang banget dari teknologi, apalagi dari sistem informasi ya. Sistem informasi ini kalau kita lihat pun itu makin berkembang banget gitu, dan makanya di sini kan kita ngembangin lagi dari APSI ini, dan dimana untuk saat ini pun website-website yang ada dari praktikan-praktikan semua itu semuanya menarik ya. Jadi nggak ada yang monoton gitu, dan banyak yang menarik dan banyak yang relevan banget nih sama kehidupan kita. Misal kayak ada yang buat menu-menu makanan sama tutorial cara buatnya gimana, cara nemuin bahannya di mana. Nah, itu kan sangat membantu lah kehidupan kita sehari-hari gitu. Gimana cara kita buat dapetin bahan-bahan makanannya tersebut gitu. Nah, itu jadi sangat inovasi sih sekarang ngelihatnya dari sistem informasi ini, karena udah terlalu luas banget ya sekarang sistem informasi itu. Karena sistem informasi yang tahun ini tuh kita pakai temanya tuh beda-beda ya. Tahun ini tuh temanya kita smart green ya, Smart green system. Jadi kita tuh Betul. bikin sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata gitu ya. Wah, menarik ya. Banyak banget loh website-website yang dibuat sama sekarang tuh yang lagi ikut mengampu itu adalah angkatan 2024. 2024. Bagus-bagus banget websitenya, Ya, bener-bener. betul. Nanti bisa dicek ya kali ya, buat nanti masuk website-nya kita bisa mungkin spill dikit lah ya. Boleh. Tapi coming soon ya teman-teman. Coming soon ya. berarti series 2 kali ya. Wah, Kita berarti- akan ya. Karena teman-teman Bakalan harus seru banget nih. loh ngelihat websitenya, karena itu bagus-bagus Betul, banget. betul. Dan selain bagus-bagus itu juga kayak berfungsi apa ya, sangat membantu di kami kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Betul, Lebih betul. dekat gak sih Lebih dekat, TL? nah, iya. Mungkin TL nanti mau bikin website, bikin usaha makanan bisa kali ya? Bisa. Belajar dari Hapsi kali ya. Iya, gitu. Karena bener loh, kayak bener-bener kita nggak kepikiran nih sebagai asisten misalnya kayak terus tiba-tiba praktikannya tuh pada bilang saya mau bikin website ini teh karena saya mengalami masalah ini, kayak keren banget. Terus pas sekarang udah selesai ya, udah mau selesai, dan itu websitenya bagus beneran, jadi bagus banget. Betul banget. Kayak, bisa ya ternyata gitu. Berarti next kita undang kali ya. Betul, boleh. Website terbaik? Website terbaik Mungkin kali ya nanti boleh. bakal ada Boleh sih, menarik sih, spill-spill menarik ya. ya, menarik ya. menarik nih Tungguin kita. aja ya teman-teman. Iya, stay tune aja nih teman-teman. Lanjut sih dari tadi kan kita lihat dari sisi ideal sebagai asisten, Asisten, ya, terus betul. ngajar praktikum, terus ngadepin ternyata kita tuh studio manajemen industri ini tuh praktikumnya memang benar-benar wah dan sangat membutuhkan ketelitian atau lebih ke ikut tren zaman ya, Iya, lebih harus tepatnya. update terus. Lebih ikut tren zaman. Tapi kalau misalnya di sisi lain, aku pengen nanya secara personal ini. Boleh kan nih? Apa nih? Apa tuh Mungkin Teh? kita masuk ke realitanya Ke ya. realita Wah, sebagai realitanya asisten. ya. Waduh. Jujur deh, seberat itu gak sih jadi asisten? Wah, Jujur-jujuran please. berat sih. Jujur-jujuran, please. Jujur berat Berat sih sih. jadi asisten. Karena kan tadi kan panjang banget ya jalannya untuk jadi asisten, mulai dari tahap-tahapannya, belum eliminasinya, belajar hal barunya. Tapi tetap aja menurut aku kalau misalnya berat ini tapi
karena kita bareng teman-teman sih. Jadi kayak kan kita jadi asisten nggak sendiri ya, pasti bareng teman-teman. Jadi itu tuh meringankan banget sih, jujur meringankan banget. Jadi selama seberat itu sebenarnya seberat, tapi karena jalaninnya bareng temen-temen itu jadi terasa ringan banget. Jadi lingkungan berdampak. Lingkungan ya. tuh berdampak banget, apalagi Teamwork kita ya. betul, Sangat, apalagi kita kan udah di satu komunitas yang sama ya, kita punya pandangan yang sama gitu. Oh, kita sukanya hal yang sama gitu, kita sukanya manajemen. Jadi kita tuh enak ngobrolnya teh. Jadi kayak kita sama-sama punya Betul. obrolan yang sama Obrolan gitu. yang sama. Kalau Bang Farel Bang sama Farel gimana nih? Nah, betul. Jadi kalau misalnya buat ditanya berat atau enggaknya, pasti ya berat ya. Pertama berat. dari tanggung jawabnya sebagai seorang asisten, karena seorang asisten itu ya pasti ya bertanggung jawab atas semua kegiatan yang di lab dan juga nah kepada praktikan-praktikannya juga waktu saat praktikum, dan juga kita juga harus belajar juga, walaupun kita udah menjadi asisten juga kita nggak Harus luput nih, belajar kita juga ya. harus belajar lagi Oke. tentang yang ada di SMI, tentang manajemen industri dan juga sistem informasi. Nah itu tuh kita nggak boleh cepet puas juga nih sebagai asisten, karena kalau kita cepet puas ya jadinya sia-sia aja, nanti kita nggak bisa berkembang lagi dan nggak bisa berinovasi lebih jauh gitu. Bener banget sih. Ini berarti kan kita harus belajar lebih keras ya Bang ya, bener ya. Selain itu kalau misalnya belajar lebih keras kayak gitu, kayak kita tetap mempertahankan diri sebagai asisten gitu ya. Ngaruh gak sih ke akademik? Wah, tentu kalau dibilang ngaruh apa enggak, sebenarnya ngaruh-ngaruh enggak sih sebenarnya. Ngaruh-ngaruhnya gimana tuh? Nah. Sebagai asisten IPK-nya turun gak nih Bang? Wah, kalau Iya. dibilang Atau turun malah atau naik? naik, ya alhamdulillahnya masih di keadaan yang stabil ya. Jadi kalau Berarti buat nggak berdampak buruk ya? nggak berdampak buruk, justru malah ada dampak baiknya. Jadinya malah kita bisa belajar barengan sama teman-teman kita, bisa belajar juga sama Abang Teteh yang udah melaluinya. Jadi kan kita bisa menjadi lebih dekat lah dari kita menanya-nanya dari misalnya dari MK-MK yang ada ataupun praktikum-praktikum yang ada. Jadinya kita bisa makin dekat dan juga kita dapat knowledge baru gitu. Seperti di budaya kita ya, teknik industri, yaitu sharing-sharing ya Iya, Bang ya. betul. Sharing session. Buat minta sekedar materi ataupun akademik, sekali. boleh banget. Bener, kayak aku selama jadi ikut SMI ya, ikut organisasi SMI ini tuh jujur aku ngerasa kayak banyak banget dibantu, entah dari Abang Tetehnya, jadi aku bisa nanya sekedar kayak, Bang Teh ini mata kuliahnya ngapain ya, fokusnya ke apa, itu tuh aku jadi lebih mudah aja gitu dapat aksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari Bapak Ibu dosen, itu juga jadi Betul. ngebantu banget ya kita Iya. kan, karena Bapak Ibu dosen kan sering minta bantuan, bukan minta bantuan sih, lebih ke kita lebih dekat gitu ya sama Bapak Ibu dosen. Jadi kayak kita bisa lebih enak aja gitu nanya ke Bapak Ibu dosennya gitu. Lebih banyak dapat insight lah dari Betul. dosen-dosen. Dan juga kayak selama kan ada sesi magang tuh ya, nah itu kita bener-bener jadi deket banget sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita overwhelmed nih, kita lagi pusing, aduh susah banget nih, kita tinggal ke lab aja gitu, tinggal ke lab kayak ada yang bisa ini gak sih gitu. Jadi kita saling ngebantu satu sama Iya, lain. betul. Berarti itu ya keuntungan jadi asisten. Betul. Lagi-lagi salah teamwork ya. Teamwork, Wah. Paling betul. penting di sini. Penting sekali di Teamwork itu perlu banget, guys. Perlu banget guys. Kalau Teh Dinda sama Teh Eli juga ngerasain hal itu gak sih? Kalau dari TLI dulu gimana deh? Dinda dulu boleh deh. Loh, aku dulu. Oke. Oke. Mungkin kalau dari aku buat survive ya, buat jadi si asisten ini memang sebenarnya di awal sih ngerasanya sebenarnya sulit ya, karena kan udah ekstra harus manajemen buat akademik, terlebih lagi kayak misalnya kita ngerjain banyak laporan, Iya betul. ya, Betul. tugas-tugas laporan, tapi kita juga perlu buat ngembangin diri lagi gitu. Jadi kita buat up branding diri lagi, belajar lagi sebagai asisten gitu, yang dimana kita emang sebenarnya belajar lebih hard lagi ya. Terus juga nyeimbangin akademiknya itu kita juga namanya manusia ya, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Pastinya kita butuh teman ya. Makhluk sosial, kita makhluk Iya, sosial. makhluk sosial. Jadi kita butuh diskusi, apalagi terkait akademik maupun terkait pengalaman segala hal lainnya, itu boleh banget dibicarain ke teman-teman. Apalagi kayak misalnya kita masih di posisi waktu magang ya TL ya, itu kita solid banget sih. Aku ngerasa solid banget. Bonding banget sih Bonding, kita bonding banget kan. karena pasti Klop banget. iya, karena pasti sharing terkait materi. Kalau dari TL sendiri gimana? Kalau dari aku ya, jujur sebenarnya
awal jadi asisten tuh agak takut, karena betul pasti sih. tanggung jawabnya besar kan, dan kita juga dipandang harus bisa lebih dari yang lainnya. Pokoknya harus jadi panutan yang tadi seperti dibilang sama Terevi dan juga Bang Farel, harus jadi role model. Cuma di sini ya banyak banget yang aku dapat keuntungannya sebagai jadi asisten. Terus juga karena lingkungannya yang amat sangat positif ya menurut aku di SMI ini. Kalau misalnya aku lagi capek untuk ngerjain tugas dan males, tapi aku ada keadaan aku lagi di lab, jadi kayak semangat gitu loh. Ada aja yang support, ayo El kerjain ini, El ayo kerjain Jadi ini, mood El. changing. Iya, Mood bener. changing banget sih, jujur. Booster lah kalau Yang kata tadinya anak males jadi kayak sekarang. semangat, ayo gitu. Punya Karena- support system. punya support system. Betul, secara nggak langsung ya Pak. Betul. Iya. Punya support Karena system. lingkungannya yang baik ya, itu sih yang aku rasain sebagai anak kos yang kayak kesepian di kos. Jujur datang ke lab rame. Coba nih sobat kosan nih. Di lab rame, tugas selesai semua. Tugas selesai jadinya. semua. Fasilitas banyak di lab. Iya, Nyampe betul kos tinggal sekali. bobo. Sampai kos tinggal bawa betul banget. Betul. Balik lagi sih kalau misalnya bahas terkait kita sebagai asisten ya. Itu kan pasti juga menyita waktu diri kita sendiri ya. Iya, Untuk misalnya me pasti time sih. atau sekedar hal lainnya gitu. Ada tips gak sih biar kita tuh tetap fokus gitu sebagai asisten? Menurut Abang Teteh gimana? Nah, dari Terevi dulu gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya, untuk ngebagi waktu tentu aja pasti kan padat ya. Tiba-tiba di lab ada acara ini, ada acara itu, belum di akademik ada tugas ini, tugas itu, belum kalau misalnya kita ikut organisasi lain ya, itu padat banget. Jadi menurut aku lebih ke curi-curi waktu aja sih gitu. Curi-curi waktu. Iya, jadi kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Kalau aku karena tipe orangnya let it flow aja sih, jadi kayak ya udah misalnya Senin ada acara ini kita ikut, Fleksibel ya, Teh? fleksibel Fleksibel. banget iya, jadi kayak ya udah kalau misalnya Sabtu Minggu pun ada acara, ya udah ntar malamnya aja kita me time sendiri, pergi makan atau main game gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja sepenuh hati gitu. Ikutin alur Ikutin ya. alur. Jadi nanti kayak walaupun jadwal kita banyak misalnya ya, lagi banyak, lagi padat, tetap aja kita bakal ngerasa me time yang curi-curi sejam 2 jam itu tuh bakal kerasa banget. Betul Tuh, banget. jadi itu sih kalau dari aku. Kalau dari Bang Farel? Ya, Bung, sebenarnya ya kalau buat manajemen waktu. Nah, ini juga sebenarnya ada kata manajemennya nih sesuai sama SMI banget nih manajemen Iya. waktu. Studio Manajemen Industri. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau buat manajemen waktu itu sebenarnya sama, kurang lebihnya sama sih kayak Terevi. Lebih banyak ke let it flow aja, ngikutin alurnya aja, gimana alurnya berjalannya seperti apa gitu. Jadi gak usah terlalu yang panik gimana kalau emang kita hektik di siang, kita coba curi-curi waktunya nanti di misalnya di malam. Iya, Kuncinya sama. itu ya. Curi-curi waktu, karena kan pasti ya kita sebagai asisten, apalagi kalau dari saya itu aktif juga di organisasi lain gitu. Nah itu kan perlu waktu lebih juga kan. Nah jadinya untuk me time-nya itu ya pasti akan lebih berkurang gitu dibandingin yang kalau misalnya tidak beraktivitas gitu misalnya. Nah jadinya kalau misalnya buat me time itu ya paling cukuplah sejam 2 jam ataupun 30 menit itu juga udah cukup gitu. Misalnya kalau anak-anak sekarang kan scrolling TikTok aja, nah itu tuh sesimpel itu aja udah bisa balikin mood. Ataupun tadi yang udah disebutin juga sama TL, kalau emang kita lagi lagi kurang mood lah ngerjain tugas segala macam, dan emang kita lagi punya waktu nih, kita bisa datang aja ke lab gitu, bisa ketemu teman-teman yang lain, kita bisa ngajak ngobrol, terus juga bisa ngerjain tugas bareng, jadinya waktunya tuh bisa terpakainya tuh jadi lebih singkat gitu. Nah jadinya kalian waktu ngobrol, waktu bersosialisasi, waktu ngerjain tugas, waktu belajarnya juga jadi satu tuh, jadi satu. Betul banget. Klop gitu loh. Klop banget ya. Dan ini memang sih berarti bener banget curi-curi waktu sebagai mahasiswa ya, kita penting banget, apalagi terkait merhatiin manajemen waktu. Jadi buat kita itu 1 menit 2 menit itu penting banget ya Bang Teh. Betul banget. Itu pasti berjasa banget buat kita dalam tiap detiknya gitu ya. Itu udah benar-benar jadi apa sih, tanda kita mahasiswa teknik gitu loh, secara nggak langsung gitu. Laporan, tugas, kan. Jadi tetap aja kita me time pasti curi-curi waktu. Karena me time tuh butuh ya. Me time tuh Penting. butuh. Tapi Biar jangan, kita tetap waras ya. tapi jangan lupa juga kita tetap perhatiin ya, kayak kita me time udah batasnya
kita harus move on gitu ya, Iya. lanjut lagi Jangan ke lanjut lagi tugas. ngerjain lagi lanjut lagi Jangan marah berlarut-larut, me Berlarut-larut. time ya. Berarti penting banget ya manajemen waktu sama curi-curi waktu ya Wah. buat mahasiswa ya. Intinya itu adalah curi-curi waktunya itu sebenarnya dari manajemen waktunya. Oke, nah di sini kan kita ngelihat Abang Teteh nih ya sebagai direktur dari Studio Manajemen Industri juga, dan sebagai Bang Farel sebagai praktis ya. Iya, Pastinya praktis. megang praktikum itu keren banget Keren ya. banget. Nah pastinya teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang pengen juga nih jadi asisten. Pesan buat asisten, Iya juga. Atau pesan buat mungkin teman-teman yang pengen jadi tips and asisten. trick. Ada gak? Kalau dari aku ya, cuman satu sih menurut aku kuncinya itu adalah coba dulu aja sama jangan takut. Coba dulu, ambil Karena kesempatan ya betul, berarti. itu jadi kayak kita ambil aja semua kesempatannya. Jujur aku dulu juga kayak aduh apa nggak daftar ya apa nggak ini ya, tapi tetap aja kayaknya aku mau ngerasa masuk kuliah ini harus beda gitu ya, harus beda. Jadi kayak coba aja lah, ada apapun itu kita coba aja. Misalnya oprek nih buka, daftar, kayak nilai aku segini nggak cukup, daftar aja dulu gitu ya. Terus kayak aduh kayak wawancara nih, tahap wawancara takut nih, coba aja dulu, datang dulu, belajar dulu gitu. Semuanya Jadi kayak dicobain. bener deh, kayak kuncinya itu ya selama kuliah itu menurut aku adalah kita harus berani coba gitu. Atas kesempatan apapun tuh kita coba aja dulu lah pokoknya tuh, selama masih hal yang positif ya gitu. Gagal urusan belakangan ya Teh. Betul, jadi kita coba aja dulu lah. Betul. Kalau dari Bang Farel? Iya, kalau sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, mau buat jadi tips and triknya nih, misalnya kalian yang misalnya yang lagi nonton mau jadi calon asisten Iya, SMI, betul. nah itu mungkin tadi dua hal yang udah Khususnya. dibilang sama Teref itu bener banget. Itu dicobain dulu sama berani mencoba. Nah selain dari itu kalian juga harus confidence sama diri kalian sendiri. Kalau Pede, kalian guys. nggak pede sama diri kalian sendiri, kalian gimana mau nyobain, kalian gimana mau berani. Bener banget. Itu tuh salah satu pondasi utamanya lah, kalian harus bisa pede dulu gitu. Jangan cepat minder. Kalau misalnya kalian minder gitu ngeliat temen samping kalian, temen samping saya lebih bagus, IPK-nya lebih tinggi segala macam, tapi kan teman-teman dari asisten itu cuma ngelihat dari nilai aja, bukan dari angka aja, tapi dari soft skill teman-teman, Betul dari sekali. gimana cara temen mengelola diri kalian itu seperti apa. Itu kan penting juga ya gitu, Iya, maksudnya jadi seorang asisten yang nantinya pastinya kan ada mengajar dan juga membimbing yang nantinya praktikan-praktikannya itu gitu. Kalau paling dipersiapin aja lebih awal gitu. Bener Iya, betul. banget. Belajar, nilainya dibagusin. Jadi ini pas daftar tuh langsung Pede abis. Pede abis. Pede abis. pede Berarti abis. Berarti kuncinya tuh diambil kesempatan sama jangan minder ya. Iya, betul. betul. banget. Karena pasti kita semua di sini pasti pernah dong ngerasa kayak aduh takut nih mau daftar. betul banget itu. Itu pasti deh Pasti, kayak, aduh, betul. takut gitu mau daftar. Kita juga pastinya walaupun kita sudah berdiri di sini ya sebagai asisten, kita juga tetap pasti pernah punya perasaan minder ya. Pasti. Banyak Iya. takutnya juga Teh. Banyak takutnya juga. Even pas kita udah nyampe sini ya, gitu. Iya. Tetap aja kita pasti Banyak takut. rasa Ada takut sih. terus. Tapi tetap kita harus punya positif vibes. Vibes, betul, positive vibes itu Iya. paling penting teman-teman. Penting banget karena kita ngebawa nanti kan praktikan kita buat menghadapi praktikan kita tidak bisa pesimis kan. betul, Tidak bisa betul, pesimis, betul. harus percaya diri. Harus percaya diri. Kalau dari TL sebagai asisten gimana? Gimana apanya tuh tadi Dinda? Untuk tips and trick teman-teman yang mau jadi asisten nih Teh. Sebenarnya aku kurang lebih sama kayak Terevi ya, mencoba dulu karena mau dari omongan mau jadi asisten tapi nggak daftar, gimana Sama caranya aja jadi bohong ya. asisten? Gimana bohong dong. Ngomong Jadi doang ya. iya benar. Jadi ya dicoba dulu, daftar dulu, persiapin diri sebaik mungkin. Urusan gagal atau urusan gagal ya urusan belakangan lah. Yang penting kita udah nyoba Yang ya. penting nyoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Yes, betul. Karena kegagalan juga sebagian dari jalan kalian untuk sukses. Oh Kirain my god, kegagalan quotes sebagian of dari the day iman. ya. Quotes of the day. Quotes of the day. Kita tuh nggak boleh takut of ya the day. teman-teman gitu. Kalau misalnya gagal kita coba lagi. Coba lagi, betul. Coba lagi terus ya.
Siap. Berarti kuncinya ya teman-teman buat yang pengen jadi asisten itu pastinya kita harus pede dulu. Di lain sebelum pede kita tuh harus belajar dulu banyak hal dan coba aja semuanya. Coba hadapin semuanya dulu. digaspol aja teman-teman. Gaspol aja pokoknya. Jangan jadi kupu-kupu aja ya. Kuliah pulang atau kunang-kunang kuliah nangkring ya. Kita harus punya pengalaman yang bagus, yang positif ya untuk bisa juga nanti kita bangun di branding diri ya. Betul, buat di masa betul, depan betul. nanti. Oke, terima kasih banget nih sebelumnya kepada Abang Teteh yang sangat cantik dan ganteng ini, Betul, Teh saya Revi dan sangat Bang amat Farel. Keren banget ya. Kita di sini bisa ngundang direktur ya. Direktur dan juga Direktur sama dari praktis ya. Ini Betul udah sekali. alhamdulillah banget sih ya teman-teman. Dan pesannya tadi jangan lupa teman-teman curi-curi waktu dan manajemen waktu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin di sini kita tutup dulu buat segmen dari seri 1 bincang bersama SMI, yaitu dibalik menjadi asisten sebagai role model atau belajar adaptasi. Benar gak nih Teh El? betul Nah, sekali. Kita nanti bakal ada part selanjutnya ya. tungguin Wow. aja. Oh, ada part selanjutnya. Ada Tadi dong. kayaknya udah ke-spill tipis udah deh. ke-spill ya. Di Wah, spill ya. ke-spill nih. Terkait apa tuh Teh? Praktikum. Praktikum. Boleh nih. Wah, berarti seru nih selanjutnya. Seru banget nih. Harusnya seru Nanti ya. bahas, website-nya bagus-bagus. Yang kayak apa sih? kayak Nanti lu tunjukin itu. Itu nanti kita Tunjukin spill dong. gitu Wow. ya. Ada website terbaik ya. Wow. Ataupun nanti kita mengundang juga dari pihak praktis yang lainnya atau bisa nanti Bang Farel juga ya. Wah, Boleh banget. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sebelumnya kita pamit dan nanti kita akan berjumpa lagi di series kedua yaitu BBS Bincang bersama SMI. Tring. Ada tringnya ya. Bye bye semuanya.